Halo kawan-kawan, selamat datang lagi lah kalian di channel kami yang satu ini, Aha Misteri. Di video kali ini, aku bakal ngebahas yang aneh-aneh sedikit. Kayak judul yang udah kalian tengok, kita bakal bicarain 5 kota teraneh dari seluruh dunia. Aku yakin gak bakal nyangka kalian kalau kota-kota kayak gini ada di dunia ini. Mulai dari kota mati sampai kota sampah pun ada dalam list yang kubuat ini. Tapi sebelum masuk ke kota pertama, kalian siapin dulu kopi sama tempat rebahan yang nyaman biar mantap, ya kan? Ya udah, langsung aja kita bahas. Yang pertama, ada kota Colma yang dijuluki kota jiwa. Letaknya itu di Amerika Serikat. Colma ini kota paling kecil di daerah San Mateo, California sana. Julukan kota jiwa yang dikasih ke dia bukan tanpa alasan. Soalnya di sana ada lebih banyak mayat dibandingin sama orang hidup. Kalian bayangin aja nih ya. Di kota yang luasnya cuma 4,5 km ini, ada 16 lokasi kuburan-kuburan. Kalau dihitung, mungkin sampailah 1,5 juta mayat yang dikubur di sana. Sedangkan orang hidup yang tinggal di Colma cuma 1.509 orang aja. Bisa kayak gini ya kan? Masa yang hidup kalah jauh sama mayat? Apa nggak tiap hari asik diganggu hantu orang ini? What? Tapi rupanya mayat-mayat ini nggak berasal dari situ, melainkan dari banyak kota lain di Amerika Serikat juga. Jadi, udah tahu kan kalian kenapa Colma dibilang kota jiwa? Kalau yang nyimak, pasti tahu lah. Kalau yang nggak nyimak, nggak asik kali kalian. Udah capek-capek jelasin, tak kemana-mana pikiran kalian, ya kan? Jawabannya, ya karena lebih banyak mayat dibandingin sama orang hidup di kota ini. Jelas? Mantap, kita lanjut ya. Kalau kota yang kedua, ada kota sampah yang namanya Masyad Nasir di Mesir sana. Sesuai dengan nama dia, kalau di kota ini hampir nggak ada bagian yang bersih. Kemanapun kalian pergi, hampir semua yang kalian lihat itu cuma sampah-sampah aja. Nggak cuma itu, kota Masyad Nasir ini juga kota termiskin dan terjorok di Mesir Kairo. Hampir semua orang di kota ini kerjanya jadi pemulung. Tapi kalian camkan dulu, bukan aku ngerendahin pemulung. Kalau menurut aku, apapun kerjaan kita itu, asalkan halal ya nggak masalah. Aku ini pun bukan siapa-siapa, kerjaku cuma bacot-bacot aja di sini. Jadi kota Masyad Nasir ibaratnya tong sampah buat kota-kota metropolitan sekitaran dia. Semua sampah di sana ditransfer dulu ke Masyad Nasir. Nanti bakal diolah sama pemulungnya buat didaur ulang. Tapi yang hebat dari penduduk kota ini, tingkat sampah yang mereka daur ulang itu bisa sampai 90%. Siap didaur ulang, hasilnya nanti bisa dijual lagi jadi bahan baru. Paten kali ya kan? Pemerintah Kairo ini udah beberapa kali ngeusahain buat ngatasin masalah sampah di sana. Bahkan ku dengar mereka ini sampai nyewa 3 perusahaan besar dunia. Tapi perusahaan itu pun sampai nyerah sama kondisi di sana. Karena itu makanya kota ini udah jadi kota sampah sejak 70 tahun lalu. Kalau di Indonesia bukan sampah plastik, sampah masyarakat lah yang banyak kayak kita-kita ini, ya kan? Yang ketiga, ada kota bawah tanah Matmama Tunisia di Afrika. Yang unik dari kota ketiga ini, ya dari rumah orang-orang di sana. Kalau kalian tahu Afrika, di sana itu panasnya bukan main. Nah, salah satu solusi buat ngatasin supaya nggak panas sekali di rumah, mereka coba gali tanah dan dijadiin tempat tinggal. Rupanya waktu dites, enak juga ya kan? Ketagihan lah orang ini. Ketahanannya juga kurasa sama aja kayak rumah-rumah beton yang dibuat sama kuli-kuli sekarang. Buktinya metode rumah bawah tanah ini udah dipakai sejak 1970-an dan masih bertahan sampai sekarang. Paten juga ya kan? Mungkin ada di antara kalian yang mau coba ngebangun rumah suku Matmama di kampung kalian. Caranya kayak gini. Pertama, kalian gali dulu satu lubang besar. Habis itu baru kalian olah jadi beberapa ruangan sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau gini caranya, mau bangun rumah besar pun gampang. Tinggal kalian ajak saudara-saudara kalian buat ngegali sama-sama. Kalau kalian butuh ruang tambahan, tinggal gali aja sedikit lagi. Gampangnya. Tapi kurasa di Indonesia nggak cocok kayak gini karena sering hujan. Kalau hujan di sana pasti panik orang ini. Yang di atas tanah aja masih sering kena banjir, apalagi yang di bawah tanah tenggelam lah kalian. Yang kedua terakhir, ada kota jurang Setenil de las Bodegas dari Spanyol. Kalau kota yang satu ini, keunikannya itu di letak dia. Kota kecil di bagian selatan Spanyol ini dibangun di batang tebing batu basalt. Kalau dilihat dari sejarahnya, kota ini termasuk kota yang udah lumayan tua. Tanda kehidupan di sana itu kayaknya udah ada sejak abad ke-12. Di masa perang dulu, katanya Setenil ini jadi benteng pertahanan Spanyol waktu itu.
Tapi sekarang udah jadi tempat pemukiman penduduk biasa. Cuman kalau dari keterangan kawan aku Bang Jono, di sana lebih sejuk dari Indonesia. Karena kata dia, tebing batu di atasnya lebih dimanfaatin buat ngurangin hawa panas dari sinar matahari. Sampai sekarang kota ini jadi salah satu tempat yang juga banyak dikunjungi oleh wisatawan di sana. Keren kali ya kan? Dan terakhir, kota nggak boleh mati, Longyearbyen di Norwegia. Kota aneh yang terakhir ini memang paling nggak masuk akal. Kalian bayangin aja lah, di kota ini ada undang-undang pemerintah yang isinya supaya nggak ada warga yang boleh meninggal di situ. Kuburan pun nggak ada satupun. Kayak mana pula kita nggak dikasih meninggal ya kan? Ajal siapa yang tahu ya kan? Nggak mungkin kita minta extra time sama malaikat maut. Terus orang meninggal di sana kayak mana bang? Jadi orang yang meninggal di sana bakal dibawa ke bagian lain negara Norwegia. Tapi rupanya ada alasan kuat pemerintah ngeluarin undang-undang ini. Undang-undang yang dikeluarin tahun 1950-an di mana orang nggak boleh ada yang meninggal karena mayat mereka itu susah kali dikubur di sana. Penyebabnya itu karena fenomena permafrost. Tahu Glenn apa itu permafrost? Udah pastilah nggak tahu Glenn. Aku pun udah tahu ekuivalen segitu, masih aja aku tanya ya kan. Permafrost ini adalah membekunya mayat karena cuaca yang dingin kali. Jadi kalau mayat ngebeku, virus sama bakteri di mayat itu bisa tetap hidup. Hal ini bisa ngebuat pandemi penyakit yang mengerikan kayak corona sekarang ini. Nah, karena alasan inilah muncullah peraturan nggak boleh meninggal di kota itu. Ngeri juga ya kan? Itu dia kawan-kawan, 5 kota paling aneh yang ada di dunia versi aku. Mantap juga pembahasan kita kali ini buat nambah-nambah ilmu. Kalau kalian punya tambahan, coba aja kalian jelasin di kolom komentar itu. Jangan kosong kali kolom itu kayak hati kalian. Karena udah siap pembahasannya, segitu aja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku yang lain. Sehat-sehat kalian. Assalamualaikum.